Halo sahabat Yarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 7 November tahun 2025, tepat hari Jumat ya, Jumat berkah. Dan udah beberapa hari terakhir ya di kawasan ibu kota Nusantara ini udah turun hujan dan lumayan deras ya. Kita bisa lihat juga kawasan ini basah ya. Kawasan ini basah dan terlihat sejuk ya untuk di beberapa hari terakhir di kawasan ibu kota Nusantara. Tapi memang ya kalau udah siang sekitar jam 10 atau jam 11 ke atas itu ya lumayan panas juga kalau cuacanya cerah gitu teman-teman. Nah hari ini teman-teman semua kembali kita akan melihat bagaimana sih ya kondisi terbaru di lokasi Masjid Nusantara ya. Khususnya ini kan hari Jumat ya, kita akan coba keliling-keliling lagi di kawasan Masjid Nusantara, terus juga ke Basilika, lanjut nanti ke kawasan inti Nusantara ya, sampai berakhir nanti kita di Bank Indonesia. Seperti permintaan kalian nih, Bang coba sekali coba lihatin dong di bagian Bank Indonesia sampai ke bagian embungnya, karena ingin kita lihat bukan cuma embung yang ada di masjid ya, tapi sampai di sana gitu. Nah oke, nanti kita akan lihatkan ya bagaimana situasi terbaru hari ini ya untuk di kawasan ibu kota Nusantara. Oh ya, sebelum lanjut, buat teman-teman semua nih yang belum subscribe, bantu dong subscribe ya. Kita sama-sama untuk melihat bagaimana ya perkembangan yang terjadi di ibu kota Nusantara. Ini udah memasuki pertengahan bulan November dan kemarin kan sudah ada kabar baik ya dari ibu kota Nusantara perihal ini teman-teman. Perihal penandatangan kontrak ya untuk kawasan legislatif dan yudikatif. Nah, nanti di sana itu informasinya akan ada juga kayak semacam terowongan-terowongan gitu yang dibangun. Nah, saat ini kan memang sementara yang saya dapat info itu lagi dibangun jalan. Ya, memang ya kan apa-apa juga harus ada jalan kan. Nah, kalau nggak ada jalan gimana? Masa langsung bangunan? Nah, ini saat ini sedang dilakukan pembangunan jalan di sana, teman-teman. Kita doakan aja semoga lancar ya. Nah ini dia teman-teman semua, kawasan Masjid Nusantara ya, ini kan juga ditargetkan dapat digunakan pada saat Idul Fitri tahun depan. Nah kalau semua itu terlaksana ya, kita akan bisa melihat. Kalau kemarin kita sudah lihat perdana dilakukan di lapangan seremoni. Nah di tahun depan di sholat idnya itu akan kita lihat ya perdana dilakukan di kawasan ini ya, di lokasi Masjid Nusantara ini ya. Kita sama-sama lah ya berharap semoga itu lancar dan masjid ini bisa segera digunakan oleh masyarakat sekitar juga, amin. Nah ini dia ya pantauan kita terbaru di kawasan Masjid Nusantara. Gimana menurut kalian teman-teman ya, kalau saya lihat sementara ini ya meskipun belum selesai, saya sudah bisa melihat cantiknya ya bangunan ini. Ini menjadi salah satu ikon menarik yang ada di ibu kota Nusantara ya, ikon keagamaan yang ada di ibu kota Nusantara. Selain dari Basilika juga, itu kan juga menarik juga ya untuk bangunannya. Salah satu bangunan unik nih ya yang ada di ibu kota Nusantara, dikelilingi dengan air ya, nantinya kan ada air embung, sungai-sungai kecil yang dibangun. Dan memang kok sekarang terlihatnya masih ini ya, masih dominasi sama pohon sawit kan di sekelilingnya, karena sudah dari awal ya pohon sawit itu ada di sini teman-teman. Oh ya, buat teman-teman semua nih ya yang setia menyaksikan ya perkembangan IKN melalui channel Dian Rana, mohon maklum ya kalau seumpama saya itu memberikan infonya kadang berulang ya. Mungkin video kemarin saya sampaikan lagi di video ini, atau mungkin video minggu kemarin saya sampaikan lagi. Itu semua supaya teman-teman itu tetap mengingat, terus juga mungkin juga kan ada beberapa penonton yang mungkin baru menemukan channel saya sehingga mereka itu nggak bingung gitu apa sih yang kita bahas gitu. Jadi ya mohon maklum ya kalau seumpama kita bahasnya berulang dan saya tidak bisa memberikan informasi secara rinci ya, seperti jumlah pekerja berapa, siapa nama-nama pekerjanya, dari mereka asal dari mana, terus juga apa yang dikerjakan, berapa persen. Saya juga belum bisa memberikan informasi sedetail itu, jadi mohon dimaklumi.
kalau kita lihat nih ya di sekitar Basilika nih ya, kalau kita lihat di luaran ini sudah ada upaya penanaman pohon tuh di bawah, ya kan? Kalau kita lihat dari sini, kan juga sekarang udah mulai musim penghujan kan. Nah, dengan musim penghujan yang lumayan deras seperti ini, menurut saya juga pas waktunya ya untuk menanam pohon ya, menanam pohon, tanaman-tanaman menjadi nantinya kan menjadi ini ya bagian dari kawasan pembangunan yang ada di kawasan ini. Jadi peneduh, terus juga untuk mempercantik dan juga untuk ini ya untuk menggantikan pohon-pohon yang ada saat ini kan sekarang lebih dominan pohon sawit nih di sekelilingnya ya. Semoga ya perlahan itu akan berganti dengan pohon-pohon yang ditanam gitu. Nah, kalau kita lihat juga di sini ya, terus ada pergerakan ya, alat berat, pekerja tuh di kawasan Basilika maupun di masjid tadi ya. Jadi selalu kita itu memberikan support kepada mereka, memberikan dukungan, memberikan semangat ya, bahwa apa yang mereka kerjakan itu benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa melihat bagaimana bangunan ini berdiri ya, yang dulunya hanya sebatas pohon-pohon sawit doang di sini ya, dan juga hutan-hutan eukaliptus. Sekarang sudah ada beberapa bangunan yang bisa kita lihat dengan kita bisa bilang ya, kita punya Masjid Nusantara yang begitu cantik. Setuju nggak? Nah, apalagi ini ya seperti ini ya, menaranya sudah terlihat. Yang di sana tuh ada kubah sorban dan ini berada di depannya ya, di sebelah depan dari itu tuh gedung Otorita IKN, ya kan? Nah, ini saya coba putarin sampai ke arah jalannya. Nah, ini kan di bawah ada jalan teman-teman ya. Nih, ini ada jalan. Ini nampaknya kalau seumpama lancar di bulan apa tuh, kalau seumpama sholat Id di bulan tahun depan, ya semoga ini udah diaspal ya, sehingga pada saat digunakan tahun depan itu kita udah bisa melihat kelancaran prosesnya di kawasan ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua ke arah kawasan inti Nusantara seperti permintaan kalian ya, untuk memperlihatkan embung yang ada di sekitar bangunan Bank Indonesia ya. Dan pantauan kita terbaru ya di kawasan inti Nusantara melalui Masjid Nusantara. Ini jalan akses ya yang tembus dari arah Jalan Sumbu Timur. Ini kan kalau seumpama nantinya dari arah Jalan Sumbu Timur bisa langsung ke arah ini masjid, dan dari arah Sumbu Barat itu bisa tembus ke arah Basilika ya. Kalau kita lihat ada jalan tembusannya. Mungkin ya kalau seumpama di masa depan gitu jalanan ini juga tembus ke arah ini teman-teman, ke arah dermaga ya, dermaga Nusantara ya. Itu juga di sana kan sudah selesai juga pembangunan dermaganya. Nah, ini dia teman-teman semua ya pantauan kita di kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur ya, ini timur ya, iya ini sisi timur. Ini Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur ya, yang dekat dengan gedung OIKN, dan saya akan coba arahkan ke arah bagian tengah ya untuk melihat dari arah kantor OIKN menuju ke ini ya, Istana Negara. Nah, ini dia ya pantauan kita di titik 0 Nusantara. Informasi yang kita dapatkan juga di situ lagi dibangun juga ya untuk seperti patung gitu kan di sekitar titik 0 Nusantara. Jadi Tugu titik 0 itu nggak sendirian, nanti akan ada informasinya pembangunan semacam pembangunan patung gitu di situ ya, di bawah tuh yang ini nih. Jadi kanan kirinya nanti nggak kosong seperti itu informasi yang saya dapat. Jadi sekali lagi kita dukung terus ya, doakan aja semoga lancar sehingga kawasan ini perlahan gitu. Memang nggak cepet ya, memang nggak langsung ya, meskipun kemarin sudah diisukan menjadi terancam kota hantu ya. Ya kita doakan aja tetap lancar pembangunannya. Di tahun 2028 ya kita bisa melihat kawasan ini benar-benar hidup ya, menjadi pusat pemerintahan Indonesia ya kan, menggantikan Jakarta. Dan nantinya kita tuh bisa punya dua kota yang sangat penting gitu ya, dua kota yang sangat penting, yaitu kota bisnis di Jakarta dan juga kota pemerintahan di Nusantara ya kan. Nah, ini dia teman-teman semua untuk di Bukit Bendera ya, Bukit Bendera Taman Kusuma Bangsa. Ini tidak jauh dari arah gedung BI itu di sebelah sana tuh. Nanti kita coba akan melipir ke arah gedung BI ya, geser ke arah gedung BI setelah dari Bukit Bendera. Ini keadaan terbaru di Bukit Bendera teman-teman semua.
Jadi kalau seumpama udah mulai musim penghujan ya, di kawasan ini itu terlihat sejuk sekali. Apalagi nanti kalau sudah ini ya, pohon-pohonnya udah tumbuh ya, udah besar, ditambahi dengan ini ya, bangunan-bangunan yang futuristik ya, dan harapannya juga bangunan-bangunan ini tetap ini ya, diperhatikan juga ya untuk keberlangsungannya, apalagi kan 2028 masih lama, sehingga perawatan, perhatian dan lain-lain itu tetap sangat diperlukan gitu, supaya gedung-gedung yang kita lihat cantik ini tetap cantik ya, tetap terawat, dan tahun 2028 kita bisa merayakan nih ya, tahun 2028 kawasan ini resmi gitu menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Amin. Oke, demikian, terima kasih ya teman-teman semua. Saya Dian Rana, pamit undur diri di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.